Sudah, Kak. Oke, oke baik. Selamat siang bagi teman-teman kelompok 2 dan juga kelompok 8. Kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi kita mengenai pengelolaan sampah daun kering di lingkungan Kos Krisna 4 Yogyakarta. Nah, sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Saya Berfly Antono Timuri dengan NIM akhir 150. Saya Jordi Gabriel Firmanda dengan NIM akhir 134. Saya Sobat Maling Manurung dengan nama Kir 162. Mas Theo. Mas Theo. Tidak ada, Bill. Dia keluar. Oke. Soal ada teman satu lagi namanya Theo. Nanti mungkin join lagi nanti. Yang lagi ini tadi. Oke. Oke, kita lanjut langsung ke bagian pendahuluan. Jadi, kos Krisna 4 ini merupakan sebuah kos mahasiswa, yaitu kos kita di Yogyakarta yang memiliki beberapa pohon peneduh di halaman. Di kos kita itu ada halaman yang lumayan luas. Lalu, setiap harinya ini pohon-pohon itu menggugurkan daun-daun kering yang dalam jumlah cukup banyak. Nah, saat ini penanganan sampah daun keringnya itu masih dilakukan dengan cara kurang ramah lingkungan. Nah, setiap kali petugas kebersihan datang itu dia datang dan membersihkan kos, tapi daun-daun keringnya itu disapu lalu dikumpulkan dan dibakar. Nah, ini menghasilkan asap yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan pernapasan para penghuni kos serta lingkungan sekitar. Karena untuk bagian tempat pembakaran sampahnya dia itu tempat pembakaran sampahnya tersendiri itu langsung benar-benar di masih dalam daerah kos dan masih dekat gitu. Nah, selain menimbulkan polusi udara juga, cara ini juga menghilangkan kesempatan untuk memanfaatkan kembali material organik yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai kompos untuk menyuburkan tanah, yaitu daun kering itu tersendiri. Oke, lanjut rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalahnya ini ada bagaimana cara mengelola daun kering di Kos Krisna itu agar tidak menjadi limbah yang mencemari lingkungan. Lalu kita menggunakan eh, biopori. Bagaimana penerapan lubang resapan biopori atau LRB yang dapat membantu proses pengomposan daun kering sekaligus itu meningkatkan daya serap air tanah di lingkungan kos gitu. Nah, alasan kita memilih masalah ini karena ya seperti yang sudah saya singgung tadi di bagian pendahuluan, masalah pembakaran sampah daun kering itu dipilih karena relevan dan penting untuk lingkungan dan kesehatan penghuni kos itu tersendiri, yaitu kita. Nah, penyelesaiannya itu bermanfaat bagi komunitas dan sejalan dengan topik perkuliahan Healing Earth yang sedang kita ambil, yang menekankan kualitas udara dan tanah. Nah, praktik ini juga bertentangan dengan prinsip berkelanjutan dan merusak lingkungan. Nah, kelompok bertujuan ini menerapkan semangat menyembuhkan bumi dengan solusi yang sederhana dan berbiaya rendah, yaitu lubang resapan biopori yang memiliki potensi dampak positif besar dan mengajak masyarakat adopsi kebiasaan ramah lingkungan. Ya, silakan selanjutnya bagi teman saya. Kemudian untuk tujuan penulisan yang pertama, yang untuk menghentikan praktik pembakaran sampah daun kering di lingkungan Kos Krisna 4, sehingga nantinya polusi udara bisa berkurang dan kualitas udara menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, menyediakan solusi pengelolaan sampah organik berupa lubang resapan biopori sebagai sarana pengomposan daun kering yang mudah digunakan oleh penghuni dan petugas kebersihan kos. Kemudian yang ketiga, mendaur ulang sampah daun kering menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah dan tanaman di sekitar kos. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan penghuni kos untuk mengenai pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama untuk merawat lingkungan sekitar. Kemudian pembahasan dalam segi ilmu pengetahuan. Jadi lubang resapan biopori sendiri adalah metode yang menggabungkan resapan air dengan
dengan pengelolaan sampah organik. Lubang dibuat secara vertikal di tanah sekitar 60 cm, kemudian diisi dengan sampah organik seperti daun kering. Kemudian mikroorganisme akan mengurai sampah tersebut menjadi kompos. Biopori juga membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya resap air, dan mengurangi risiko genangan. Teknologi ini tidak memerlukan energi tambahan dan memanfaatkan proses yang alami. Selanjutnya, pembahasan dalam segi etika dan spiritualitas. Secara etika, kebiasaan membakar sampah daun kering di lingkungan tempat tinggal kita dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang bertanggung jawab terhadap sesama lingkungan. Asap hasil pembakaran dapat menimbulkan polusi udara yang tidak hanya merugikan pelaku pembakaran, tetapi juga orang lain di sekitarnya yang harus menghirup udara tercemar tersebut. Dari sudut pandang moral, hal ini melanggar prinsip tidak merugikan orang lain, non-malfeasance, serta mengabaikan kesejahteraan bersama. Setiap anggota komunitas seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat demi kebaikan bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, kita masuk ke pembahasan dalam segi spiritualitas. Ya, dari sisi spiritualitas, kegiatan ini dapat dimaknai sebagai perwujudan nilai-nilai iman dalam konteks merawat ciptaan. Banyak tradisi keagamaan yang mengajarkan pentingnya manusia bertanggung jawab atas alam semesta sebagai anugerah dari Sang Pencipta. Dalam ajaran Kristen, misalnya, manusia dipercayakan untuk menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan. Mengotori atau merusak lingkungan, misalnya melalui pembakaran sampah sembarangan, itu berarti tidak menghargai titipan tersebut. Sebaliknya, upaya aktif untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mengelola sampah dengan bijak itu merupakan bentuk syukur dan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Lanjut, masuk ke aksi penanganan masalah. Metode pelaksanaan yaitu yang pertama ada tahap persiapan, yaitu koordinasi dengan pengelola kos, survei lokasi, dan menyiapkan alat seperti cangkul, ember atau karung, pipa PVC 4 inci kurang lebih 60 cm, serta tutup pipanya. Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan, yaitu sosialisasi kepada penghuni kos tentang bahaya pembakaran daun dan manfaat biopori. Dilanjutkan dengan praktik pembuatan lubang biopori. Kedalaman kurang lebih 60 cm, pipa PVC itu langsung dimasukkan, lalu bagian atas ditutup. Daun kering langsung dimasukkan ke lubang. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi dan keberlanjutan. Itu eh, pendampingan selama kurang lebih 2 minggu, memastikan kebiasaan membakar daun berhenti. Evaluasi dilakukan lewat observasi dan diskusi dengan penghuni kos. Ya, eh, penutup dan refleksi kelompok. Kegiatan service learning pemanfaatan lubang biopori di Kos Krisna 4 berhasil menghentikan kebiasaan membakar daun kering, mengubahnya menjadi kompos alami, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dampak nyata terlihat dari berkurangnya polusi asap, udara yang lebih segar, dan halaman kos yang lebih rapi. Program ini juga memberikan solusi berkelanjutan karena penghuni kos mulai terbiasa menggunakan biopori, sehingga metode ini dapat diteruskan secara mandiri dan menjadi langkah sederhana, namun efektif dalam menjaga lingkungan. Sekian. Oke, baik. Refleksi kelompok dari kita, kelompok menyadari bahwa aksi yang sederhana seperti biopori yang kita bawakan ini bisa membawa pembelajaran akademik tentang perubahan perilaku lingkungan sekaligus memperkuat kerja tim lintas disiplin. Nah, selain itu juga kegiatan ini menumbuhkan empati sosial
dan kesadaran spiritual bahwa merawat ciptaan adalah bentuk syukur dan tanggung jawab manusia. Nah, service learning ini juga bukan hanya memberi manfaat praktis bagi masyarakat, tetapi juga memperdalam makna iman, kolaborasi, dan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Mengolah sampah organik merupakan langkah sederhana dan bermanfaat untuk melindungi lingkungan. Mari kita mulai mengolah sampah organik dari rumah kita. Terima kasih. Oke, mungkin ini sudah selesai dari presentasinya dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman kelompok 2, eh, pertanyaan sudah disiapkan. Boleh saja langsung bertanya. Terima kasih. Oke, terima kasih presentasinya. Saya Bea Angelina dengan NIM 23125 ingin bertanya. Sebenarnya pertanyaannya lebih ke memastikan. Nah, kalian kan eh, membuat tempat galinya itu tetap di lahan pemilik kosnya. Iya benar. Berarti juga tetap atas dasar izin dari pemilik kosnya kan? Iya benar. Nah, itu kalau misalkan kalian di sana bikinnya ada berapa lubang? Nah, kalau misalkan kalian bikin satu lubang, terus biasanya kan sampah-sampah kos itu kan banyak banget. Eh, tapi yang pasti kan di sana sampah organik aja kan, atau sampah organik aja kan yang dikubur. Nah, apa solusi dari kalian kalau misalkan dari lubang yang kalian buat ini tadi eh, penuh lagi gitu? Oke, baik. Mungkin ini langsung saya jawab saja ya. Eh, ya, kita karena emang dana yang dibatasi dari Healing Earth ini terbatas, makanya kita sesuaikan dengan budget yang ada. Makanya untuk itu kita hanya membuat bioporinya satu. Nah, tapi jika mungkin dengan budget yang lebih, kita bisa membuat biopori di lingkungan kos supaya bioporinya itu benar-benar bisa maksimal karena em, eh, kan sampah daunnya juga kan nggak sedikit kan. Namanya juga pohon pasti akan terus-terus ada daun keringnya. Nah, mungkin kalau dari kita, kalau selama misalnya proyek ini masih mau ingin berlanjut, mungkin untuk biaya dan perencanaannya mungkin bisa lebih besar. Tapi kalau misalnya dalam sebatas healing art saja, kita mungkin hanya bisa melakukan bioporinya itu hanya satu aja. Itu mungkin. Apakah terjawab? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan selanjutnya dari kelompok 2. Saya izin bertanya, Alisa 096. Apa aja kesulitan yang kelompok kalian hadapi selama proses service learning ini berlangsung? Terus gimana caranya kalian ngatasin hal tersebut? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Eh, Mungkin kalau dari kelompoknya kita masalah yang mungkin kita temui itu nanti kan kita juga sempat sebutkan tentang bagian sosialisasi dan juga tentang berkomunikasi dengan petugas kebersihan. Nah, mungkin yang kita alami itu susahnya di bagian komunikasi dengan eh, penghuni kos setempat karena kan penghuni kos setempat juga mempunyai kesibukan masing-masing. Jadi mungkin kita mengatur untuk mengumpul semua penghuni kos itu secara langsung tuh tidak bisa, tapi kita mengatasinya dengan satu-satu gitu. Contoh ada penghuni kos yang emang lagi duduk-duduk di luar aja atau gitu, baru kita mengajak bicara lalu langsung dimintakan kehadirannya dan waktunya untuk kita penyampaian dalam biopori ini penugasan kita tuh biopori ini mungkin penyampaiannya sampah organik kalau masnya ada sampah organik mungkin nanti bisa ditaruh ke biopori kita gitu kan sampah organik di kos kita juga mungkin contoh dia masak telur lalu cangkang telurnya kan juga sampahnya daripada dibakar mending dimasukkan ke dalam bioporinya kita gitu mungkin lalu untuk bagiannya yang petugas kebersihan dikarenakan petugas kebersihan itu kadang eh, dia datangnya hanya 1 minggu 2 kali kalau nggak 1 kali jadi kadang untuk komunikasi dengan dia itu kurang susah untuk em, mengapa bilang kepada petugas kebersihannya mengenai bioporinya sampah-sampahnya ini nanti daun bakarnya nanti dimasukkan ini mungkin kalau misalnya udah penuh nanti tolong di eh, bagian pupuknya itu nanti di ini diangkat lalu disebarkan lagi di bagian luar dari biopori soalnya kan nanti kalau misalnya bioporinya itu
bagian bawahnya kan nanti sudah mulai hancur karena dia kan udah mulai terjadi eh, apa organiknya udah mulai terurai. Nah, nanti dimintakan untuk harus dikosongkan lagi bagian bioporinya gitu supaya eh, daun-daun yang masuk itu bisa lebih banyak lagi gitu. Mungkin itu yang susahnya kesulitan kami di bagian itu. Lalu untuk penanganan masalahnya mungkin kita kadang chat ibu kos buat eh, bilang langsung kepada petugas pembersihan. Mungkin itu sih dari kita. Terima kasih. Apakah cukup menjawab? Udah cukup, makasih ya. Oke, makasih. Oke, bagi teman-teman kelompok 2 yang lainnya, silakan. Izin bertanya, Kak. Ya, Aku Sandria 6085. Itu kalian kan dalam pengelolaan sampah ini kan ada banyak metode juga yang bisa dilakuin selain lubang resapan biopori ini. Nah, kalian kan milihnya lubang resapan biopori. Nah, itu alasan milih itu tuh apa? Mungkin selain karena biayanya. Karena oke, mungkin selain langsung saya jawab saja. Ya. Mungkin selain biayanya juga, tapi kita mikirnya ini cara yang paling praktis dalam atau yang paling tepat dalam penanganan masalah yang sedang kita alami. Sebenarnya kemarin kita menggunakan ada namanya apa ya? Jordi namanya apa ya Jordi yang kemarin ada yang trash bag buat emang buat sampah organik. Kompos bag. Ya, compost bag. Nah, tapi compost bag tersendiri itu dia nggak boleh ditaruh di bagian ini, tidak boleh taruh di luar ruangan gitu, harus di dalam ruangan. Nah, sedangkan di kos kita juga untuk eh, tempat buat simpan trash itu eh, apa nggak mencukupi. Nah, makanya kita mikir sama bapaknya juga kemarin sarankan kenapa ya nggak biopori aja mungkin supaya lebih praktis gitu, karena nggak memakan tempat di lingkungan kos juga. Sekalian juga kita juga ini sekalian menambah resapan air di kos kita karena kadang di bagian yang seperti di foto tadi yang Jordi sedang menggali biopori, nah kadang di bagian tersebut itu banjir gitu. Jadi genangan airnya maupun memang pohonnya ada, tapi kalau misalnya musim hujan kadang itu banjir lalu menjalar sampai bagian paving block buat jalan ke arah kosnya. Mungkin alasan kita milihnya itu. Apakah cukup? cukup ya. Terima kasih. Kasih. Mau izin nanya lagi dong. Oh ya, silakan. Manfaat jangka pendek sama jangka panjang dari kelola sampah kalian bagi warga kos tuh apa? Oke, ingin jawab ya langsung. Mungkin kalau misalnya jangka pendek itu daun-daun keringnya itu, sebenarnya kalau jangka pendek menurut kami itu nggak terlalu signifikan atau terlihat ya. Tapi kalau jangka panjang itu sangat terlihat yang dimana bagian daun-daun keringnya itu jadinya nggak dibakar, jadi bisa ditampung terus gitu. Jadinya polusinya itu pembakarannya itu nggak ada terus gitu, makanya nggak membuat polusi bagi dampaknya itu bagi kos eh, penghuni kos gitu. Lalu sama yang sudah saya juga sebutkan tadi itu tentang dampak panjangnya juga yang banjir, genangan-genangan air itu mungkin termasuk dalam jangka panjang dari biopori ini tersebut. Apakah cukup menjawab? Oke, udah. Oke, terima kasih. Kasih. Izin bertanya, Oh ya, tadi kan kalian buat lubang bioporinya itu. Nah, terus gimana sih cara kalian memastikan lubang bioporinya tetap berfungsi baik dalam jangka panjangnya gitu? Terus gimana kalian memantau seberapa efektifnya bioporinya itu dalam mengurangi ini tumpukan daun keringnya? Terima kasih. oke baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kan seperti yang tadi juga saya sudah singgung kan ada petugas kebersihan. Nah, petugas kebersihan itu cara kita efektivitasnya ya berarti. Efektivitas dari biopori itu kita cara melihatnya tuh dengan cara kan daun keringnya itu emang langsung kita lewat, lalu daun keringnya itu emang beneran langsung samping di kiri kita, di samping jalan buat keluar dari kosnya. Dan cara kita lihat itu emang langsung
eh, nggak terlalu yang ribet banget karena emang masih di dalam daerah kos kita gitu. Lalu aktivitas apa supaya bagian nah bioporinya itu memang benar-benar bekerja, kita bisa lihat dari bagian samping-samping daunnya apakah emang daunnya ini beneran sudah tidak ada atau masih ada gitu. Dengan cara kita lihat bagian dalam bioporinya. Kan bioporinya ada penutupnya, jadi kita tinggal lihat bagian dalamnya apakah petugas kebersihan kos ini beneran mengisi bioporinya dengan daun kering atau tidak gitu. Apakah sama tadi pertanyaannya apa lagi ya? Lupa, sorry. Udah terjawab, Kak. Oh, udah terjawab. Oke. Baik, terima kasih ya. Iya. Oke, apakah kelompok 2 semua sudah memberikan pertanyaan? Sudah. Oke, baik. Mungkin apakah ada pertanyaan tambahan lagi dari teman-teman kelompok 2? Oke, baik. Saya anggap tidak ada aja ya. Oke. Ya mungkin segitu dulu dari kelompok 8 mengenai presentasinya. Terima kasih atas waktunya juga dari teman-teman kelompok 2 untuk kehadirannya dalam menanggapi kita kelompok 8. Oke. Apakah sudah cukup? Oke. Soalnya udah sisa 8 menit untuk meetingnya. Oke, siap Bang. Dari kelompok 2 kayaknya udah. Oke, berarti udah dari kami kelompok 8 cukup buat teman-teman kelompok 2 sebagai penanggap. Udah boleh kok Olive. Ya, Terima kasih ya kelompok kelompok Terima 2. kasih, Kak. Oke, terima kasih kelompok 2. Screen recordnya Kok stop share?